sambutan oleh Ketua Yayasan Tarbiyah Darul Hikmah dan sekaligus membuka acara Al-Faniyah pada malam hari ini secara simbolis. Kepada yang kami hormati Bapak Dr. Handas Hashim Purnama MSI, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya muliakan Dewan Pembina Yayasan Tarbiyah Darul Hikmah, yang saya muliakan Bapak Ibu Dewan Pengawas Yayasan Tarbiyah Darul Hikmah, yang saya hormati pengurus dan jajaran Yayasan Tarbiyah Darul Hikmah, yang saya takzimi, saya hormati Direktur Pengembangan Pendidikan Pesantren Darul Hikmah, Bapak Profesor Dr. Nuruddin, yang saya hormati pengasuh dan pembimbing Pondok Pesantren Darul Hikmah, yang saya hormati para ustadz dan ustazah yang mengasuh di lingkungan Pondok Pesantren Darul Hikmah, yang saya hormati Kepala SMA Darul Hikmah, yang saya hormati Kepala SMP Darul Hikmah, yang saya hormati Dewan Guru mulai dari SMP sampai SMA Darul Hikmah, yang saya muliakan orang tua wali santri yang berbahagia, yang saya cintai anak-anakku para santri dan santriwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang Bapak anggota Dewan Pembina, Bapak Haji Mat Soleh yang saya muliakan. Terima kasih telah hadir di acara anak-anak kita pentas seni Al-Faniyah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah berikan nikmat, terutama adalah nikmat sehat wal afiah, sehat iman dan Islam, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita ke Majelis Darul Hikmah untuk menyaksikan kreativitas dan keterampilan seni anak-anak kita di malam ini. Salawat dan salam semoga tercurah ke junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan nanti di yaumil kiamah kita mendapat syafaat dari Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, saya mungkin ibu bapak wali santri baru lihat ketua yayasan tampil di malam ini. Kami akan menjelaskan flashback ke belakang
Tadi anak-anak kita menjelaskan bahwa kita sudah sekian tahun di pesantren Darul Hikmah. Mungkin ibu bapak sebagian besar tidak tahu asal usul tentang pesantren Darul Hikmah. Perlu saya sebagai ketua yayasan menyampaikan ke ibu bapak bahwa Darul Hikmah adalah tanah yang dimiliki adalah tanah wakaf, terutama wakaf dari guru kami, orang tua kami, yaitu Bapak almarhum Haji Insinyur Rifai, yang kebetulan beliau tinggal di Ciputat. Maaf sekali lagi, bukan niat ria, tapi ini ibu bapak supaya mengetahui. Yang kedua adalah wakaf dari sahabat saya, teman saya, yaitu Bapak Haji Mat Soleh, yaitu tokoh masyarakat Cisauk. Itulah yang memberikan wakaf untuk pesantren ini. Oleh karena itu pemberi wakaf tidak terlibat dalam pengelolaan pondok pesantren, karena mereka sudah ikhlas menyerahkan sebagian hartanya untuk, tadi kata anak-anak kita, untuk berjihad fisabilillah. Oleh karena itu pesantren ini berdiri bukan tahun 2011, berdiri tahun 2002 dengan akta notaris tahun 2004. Kalau kita hitung tahun 2002 berarti kita 18 tahun, masih remaja, baru di SMA. Tapi kita bangga dengan usia 18 tahun anak-anak kita sudah tampil dengan multi bahasa. Belum tentu kita bisa berbagai bahasa. Bahasa Indonesia saja masih belepetan. Alhamdulillah kita nyaksikan. Dan kami juga alhamdulillah ibu bapak telah menitipkan dan kepercayaan anak-anak ibu bapak ke pesantren Darul Hikmah. Insya Allah kami berusaha untuk amanah, sebagaimana tadi oleh pembawa acara, kita adalah orang-orang yang beramanah. Oleh karena itu tentu ini bukan hanya kami di pengurus dan ustadz di operasional termasuk dewan guru, tapi doa ibu bapak lah yang berperan untuk kemajuan pesantren Darul Hikmah. Tahun demi tahun kita lihat perkembangannya, dan alhamdulillah kita sekarang kurang lebih ada 400 santri. Dan tahun ini kami akan merestrukturisasi dalam keorganisasian di pondok pesantren Darul Hikmah. Yayasan diberi kewenangan oleh Dewan Pembina untuk mengubah struktur dan pengembangan tentang pesantren. Pertama, kami ngangkat direktur pengembangan pendidikan, yaitu tadi saya katakan Profesor Nuruddin. Beliau adalah guru besar dari Universitas Negeri Jakarta. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Dan beliau ini salah satu pendiri pesantren Darul Hikmah. Jadi pendiri Darul Hikmah itu ada 4, 5. Pertama adalah Pak Rifai almarhum, kedua adalah Mas Nuruddin, ketiga adalah Pak Soleh, keempat Pak Muhandis, kelima saya. Nah itulah pendiri. Maka kami melebur di sebuah organisasi, ada di pembina, ada di pengawas, ada di unsur pengurus yayasan. Oleh karena itu saya di tingkat operasional akan mengembangkan pondok pesantren ini lebih jauh. Alhamdulillah ibu bapak, kami merencanakan tahun ini akan menuntun anak-anak ibu bapak ke pendidikan jenjang yang lebih tinggi dengan kompetensi masing-masing. Kami mungkin ibu bapak yang khusus kelas 6, artinya kalau kita kena 6 tahun berarti kita kelas 3 SMA. Kita sekarang sedang bekerjasama dengan universitas yang ada di Turki.
Alhamdulillah pada tanggal 20 Februari yang lalu kita udah tutup pendaftarannya dan ada 13 santri kita yang didaftarkan, tinggal nunggu tesnya. 12 dari lulusan tahun ini kalau mau lulus, mudah-mudahan lulus 100%. Satu orang dari alumni ini kita akan kirim ke Turki dengan biaya full oleh negara Turki. Masalahnya adalah ujian saringan karena kita berlomba dengan seluruh dunia. Alhamdulillah Darul Hikmah diundang, diperhitungkan oleh universitas di Turki. Dan inilah kita bersyukur walaupun kita ada di perkampungan di ujung kota, tapi Darul Hikmah sudah dilihat oleh universitas Islam di tataran Asia maupun Eropa. Kita juga ditawarkan oleh Malaysia, yaitu Universitas Islam Sains Selangor. Kemudian kita diundang juga oleh Universitas Brunei. Namun dua universitas ini kita cancel dulu karena kita masih pembelajaran. Karena saya yakin kenapa ke Turki, karena itu kalau Malaysia Brunei hampir sama dengan bahasa kita, artinya se-ASEAN, tidak jauh berbeda. Saya ingin menambah anak-anak kita, pengetahuan kita lebih jauh, yaitu ke Eropa. Turki sebagian masuk Eropa, sebagian masuk Asia. Nah, ini harapan kita yang 13 ini adalah bisa masuk semua. Yang kedua, bukan hanya 13 yang kemarin sudah ditutup. Ada peluang kedua dari Yayasan Sulaimaniyah memberi peluang kepada kami. Kami akan diundang ke kantor pusatnya, yaitu di Rawamangun, yaitu untuk beasiswa pondok dan makan. Jadi tidak full, hanya dikasih beasiswa pondok dan makan. Kemudian beasiswanya adalah ditanggung oleh kita. Nah, yang kedua, karena tadi yang pertama full dibiayai oleh negara kalau lulus, yang kedua kami akan bantu biaya tentang tiket ke sana. Siapa silahkan. Yayasan akan membantu biaya tiketing. Kalau tiketnya misalnya 20 juta, ada 10 orang, berarti 200 juta kami akan tanggung di yayasan. Nah, ini ke depannya. Kemudian berikutnya, di dalam negeri kita sudah berkomitmen. Kalau di UIN sudah anak-anak kita sudah ada di sana, tapi kami membangun relasi, yaitu UNJ ada Profesor Najarudin, ya. Kemudian ada teman-teman di sana, kemudian ada di Untirta. Kebetulan Untirta itu adalah dahulunya adalah perguruan tinggi swasta punya keluarga kami hibahkan ke Pemda, sekarang menjadi negeri. Saya sudah kontak Pak Rektornya. Kemarin saya data dari SMA ada 2 orang dengan catatan ujiannya adalah mandiri. Insya Allah asal anak-anak kita mau berkembang. Nah, di hadapan kita saya juga akan menertibkan manajemen. Artinya tadi anak-anak kita sudah bilang kita harus menghadapi tantangan teknologi segala macamnya. Darul Hikmah akan membenahi diri dalam manajemen. Kita akan menerapkan manajemen sistem informasi manajemen. Nanti bayarannya mungkin akan melalui online mobile banking, walaupun kita ada di kampung. Kedua, siswa kita kalau sakit, dia di rumah 1 bulan bisa belajar online. Saya akan programkan 2 bulan. Hadir kita di sini ada Bapak Profesor Dr. Ahmad Fauji, ya, dari Universitas
kos guru ya. Kemudian ada Bapak Profesor, saya lupa, mohon maaf gitu, Pak Dwi, itu akan membantu kita. Jadi kita akan dibina oleh bapak-bapak profesor, walaupun di kampung. Mereka adalah ikhlas berjuang membantu Darul Hikmah. Ada 7 orang tim saya ajak dari 3 perguruan tinggi, dari Atehiriah, dari Universitas Bayangkara, yaitu adalah kampusnya saya, kemudian dari Universitas Goro, untuk memajukan Darul Hikmah. Dan insya Allah 2 tahun ke depan kita akan membuat perguruan tinggi. Mohon doanya. Nah, ini akan dikembangkan oleh yayasan. Kedua, saya akan menerapkan konsep cinta kepada guru-guru dan ustazah yang ada di Darul Hikmah. Karena dengan cinta kita melupakan luka masa lalu dan punya harapan ke depan. Itulah konsep cinta. Cinta artinya anak-anak kita diajak kreativitas, karena Menteri Pendidikan kita muda dan kreatif, maka dituntut pendidikan yang merdeka. Silahkan anak-anak berkreasi, berinovasi, asal jangan bertentangan dengan akidah dan falsafah di negara kita. Itu konsepnya. Jadi silahkan kreativitas. I-nya adalah inovasi. Kami berikan kebebasan ke santriwati dan santriwan untuk inovasi. Silahkan. Itu adalah I-nya. N-nya, saya ajak santri kita untuk buat network. Kita tidak akan maju kalau tidak punya jaringan. Buka jaringan. Maka saya minta nanti kepala SMA untuk membuat program kelas 3, kelas 2 SMA harus ada kunjungan industri. Ya. Tidak kunjungan ke mal-mal, tidak kunjungan ke pantai-pantai, tidak kunjungan ke gunung-gunung, tapi kunjungan ke industri dan kampus. Ajak mereka berpikir ke depan. Ajak mereka berpikir untuk kreativitas. Inilah dunia Anda ke depan. Jadi buat program supaya kita kunjungan ke industri. Ini sejalan dengan konsep pendidikan nasional. T-nya, kita harus maju dengan teknologi. Jangan gagap teknologi. Jadi semua teknologi yang ada kita harus kuasai. Ibu-ibu, wali santri, meskipun tugasnya masak di dapur, jangan baca berita hoax aja di media sosial, tapi buka jaringan yang lain, entah itu bisnisnya atau pendidikannya. Itu. Nah, yang terakhir A-nya. Ini adalah yang paling penting. Anak santri kita, saya tekankan akhlaknya. Saya tegaskan siapapun di sini, meskipun guru, ustadz, kiai, kalau akhlaknya tidak benar, saya akan singkirkan dari Darul Hikmah. Itu adalah tekad saya, siapapun, karena kami adalah pendiri Darul Hikmah harus menjunjung tinggi kehormatan akhlak manusia di muka bumi ini, dan itulah yang diajarkan oleh Nabi. Untuk mengajarkan, yang pertama adalah membenarkan, meluruskan akhlak kita. Kalau siapapun ada berakhlak, saya tidak segan-segan akan mengeluarkan, termasuk pembina, termasuk yayasan, termasuk saya. Kalau tidak berakhlak, silahkan ibu kontrol dengan saya. Itu adalah prinsip. Saya berani bertanggung jawab. Siapapun yang ada di sini, nanti ke depan yang tidak punya moral, tidak punya akhlak tinggi, maaf bahasa saya agak tegas, saya akan singkirkan dari bumi Darul Hikmah. Itu adalah tekad saya. Saya berani bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarkan orang memfitnah, biarkan orang menuduh, tapi akhlak adalah harus kita junjung, karena itu diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Itu. Yang berikutnya, tadi sistem manajemen informatika, semua alur keuangan akan
sistemkan di situ. Kalau ibu bapak tidak punya rekening, tidak pernah berhubungan dengan banking, tidak apa-apa datang ke pengurus ini, kemudian nanti penguruslah yang akan menindaklanjuti. Kita tidak akan menolak itu. Nah, itu dalam kita ke depan. Jadi kita udah satu langkah ke depan. Dan untuk menampung anak putra ibu bapak di sini, tadi 2 tahun ke depan kami akan membuka perguruan tinggi. Insya Allah minimal ada 4 prodi: ekonomi syariah, komunikasi dan dakwah, kemudian ada tarbiyah, ada hukum dan syariah. Kita akan buat. Alhamdulillah oleh Pak Menteri terdahulu Pak Lukman, saya sudah direkomendasikan untuk buka di Darul Hikmah. Kita akan benahi itu. Nah, itu program ke depan. Insya Allah, ayo kita berpacu dengan waktu. Kita bertekad untuk memajukan tadi semangat anak-anak kita di sini. Dan alhamdulillah, jadi usia kita 18 tahun, mari kita larinya kencengkan. Mari tekadnya kita bulatkan untuk membantu pesantren Darul Hikmah. Ibu bapak yang saya muliakan, restrukturisasi di pondok pesantren saya bagi 3. Sekarang saya minta atau saya tugaskan Ustadz Taufik S. Hum untuk mengasuh pondok pesantren Darul Hikmah. Yang kedua, bidang kurikulum. Saya berikan kewenangan, keleluasan untuk membuat santri-santri kita cerdas, bukan pinter, cerdas. Kalau orang pinter banyak, tapi orang cerdas nggak ada, jarang, bukan nggak ada. Nah, untuk urus kurikulum ini saya beri kewenangan kepada Ustadz Ahmad Sandi. Ya. Kemudian yang ketiga, supaya organisasi kita jalan di kesantrian dengan kreativitas seperti ini, maka saya berikan kewenangan kepada Ustadz Soleh untuk mengasuhnya. Dan alhamdulillah, sistem kita, ya, panggung kita itulah kreativitas mereka. Maka saya beri kreativitas ke mereka itu supaya memajukan Darul Hikmah. Saya hanya pesan ke ibu bapak, kita berilustrasi, jangan kita mundur ke belakang, kita maju ke depan. Setiap masa ada pengurusnya, dan pengurus ada masanya. Jangan kita terlalu mengagung-agungkan manusia, karena manusia ada batasnya. Batas dari jabatan, batas adalah diambil oleh Allah karena itu haknya, dan kita harus maju. Jangan sedih kenapa Hasim enggak ada. Karena saya dengan Pak Lurah, saya panggilannya Pak Soleh, usianya sudah di atas setengah abad. Kami harus mempersiapkan generasi. Kembali lagi mempersiapkan generasi. Kalau kami enggak ada, wakaf ini pertanyaannya siapa yang ngurus? Hanya ustadz dan ustazah dengan dewan gurulah yang estafet kepemimpinannya, karena ini wakaf. Hati-hati, karena ini wakaf, harus dijaga dengan baik-baik. Insya Allah dengan komitmen kita, dengan niat kita yang tulus, lillah, insya Allah pesantren ini akan maju, tidak direbutkan, karena ini adalah wakaf. Saya sekarang kemudian nazirnya untuk mengelola dan memanfaatkan wakaf ini. Saya akan laksanakan sebaik-baiknya sesuai kemampuan saya. Kami di pengurus, ya, akan menjalankan amanah itu sebaik-baiknya. Kami mohon doa restu ibu bapak untuk anak-anak kita yang 13 tadi yang sudah kami daftarkan ke universitas di Turki. Dari 12 ada 7 universitas negeri disebar kami seluruh Turki di kotanya, ya. Itu doakan
mudah-mudahan anak kita lulus. Setiap sholat, setelah badak sholat, silahkan baca suratul Al-Fatihah untuk anak-anak kita. Silahkan doanya untuk anak-anak kita, wabil khusus yang tadi daftar. Kemudian yang tidak ikut daftar, masih ada di dalam negeri, kami akan membantu. Minimal di dalam negeri ada 2 santri, kami akan berikan beasiswa. 2 santri, kalau masuk di UIN atau itu masuk di UNJ atau masuk di Untirta, kami yang akan membiayainya. Alhamdulillah, Yayasan Tarbiyah Darul Hikmah punya kemampuan untuk itu. Jadi ibu bapak jangan khawatir ya, insya Allah kita ke depannya. Makanya kami di pengurus pembina, pengawas, kemudian pengurus yayasan tidak tampil di sini karena kami adalah membenahi fisik dan misi ke depan untuk kelanjutan anak-anak kita sekolah. Kami mencari itu dan insya Allah kami sudah kontak dengan guru besar yang ada di UNJ. Mungkin 2 minggu yang akan datang kami akan bertemu untuk memajukan pesantren ini dalam pendirian universitas. Khususnya kami akan ingin nanti ada fakultas tarbiyah di sini. Karena nanti kita akan arahkan tarbiyah kita adalah untuk ngajar di sekolah-sekolah kita. Sekali lagi, kami di jajaran pembina, pengawas dan pengurus mohon maaf jika pelayanan kemudian sarana pendidikan kurang memadai. Itulah apa adanya. Kami bangun kesederhanaan, keikhlasan dan ketulusan dalam membangun Yayasan Tarbiyah Darul Hikmah. Sekali lagi, dalam jangka waktu 18 tahun saya baru tampil di podium ini. Bukan kami tidak suka sama anak-anak, bukan kami tidak sayang sama anak-anak, tapi kami takut salah. Karena kami adalah bukan latar belakang pesantren, bukan latar belakang pendidikan yang tinggi, kami tidak bisa tampil. Maka saya dengan Pak Lurah Haji Mat Soleh sudah kami di belakang saja. Tapi para ustadz saya diminta, karena Bapak lah orang tua kami, dan silahkan kalau itu apa adanya saya akan sampaikan program kita. Sekali lagi mohon maaf, billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dipukul berapa kali? Ibu bapak, acara anak-anak kita sebetulnya sudah dimulai tadi pukul 20. Maka untuk resminya marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.